Selamat datang kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Materi kali ini yaitu tentang code atau kutipan pada HTML gitu ya. Untuk membuat sebuah code itu ada tag yang namanya adalah block code. Block code ini digunakan untuk kutipan panjang atau blok kutipan dan terpisah dari teks utama gitu ya. Artinya ini bukan inline element seperti itu. Kemudian tidak secara otomatis menambahkan tanda kutip atau quote mark di sekeliling teks. Dan tag block code ini mempunyai atribut yang namanya site untuk menunjukkan sumber kutipannya gitu ya. Selanjutnya selain menggunakan block code untuk membuat kutipan, kita bisa menggunakan tag key. Tag key ini bedanya digunakan untuk kutipan pendek yang berada di dalam teks utama gitu ya. Jadi dia masih dalam inline teks utama dan mempunyai atribut site untuk menunjukkan sumber kutipan gitu ya. Oke, kemudian ini ada mark. Mark ini digunakan untuk menyoroti teks atau highlight teks, biasanya dengan warna latar kuning secara default gitu ya. Seperti biasa teman-teman, silakan buka dulu Visual Studio Code-nya. Sekarang di sini kita buat file baru dengan nama pertemuan _5.html. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat struktur HTML-nya dulu. Kita ketik tanda seru di keyboard, kemudian tab di keyboard. Oke, kalau sudah, sekarang sidebar-nya kita bisa sembunyikan, bisa klik di sini. Yang pertama kita ganti dulu di bagian title, kita ganti dengan code gitu ya. Code dalam kurung kutipan. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita tap sekali di keyboard. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah lorem gitu ya. Di sini kita buat lorem. Oke, seperti ini. Kemudian biar ini tidak kepotong, kita gunakan ALTZ atau word wrap di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka filenya di browser. Kita ke file pertemuan5.html. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah punya sebuah teks lorem di browser gitu ya. Nah, misalkan di sini kita akan jadikan sebuah code gitu ya. Ini contoh saja. Jadi yang pertama, di sini kita perlu memberitahu ke browser kalau tulisan ini adalah sebuah code gitu ya. Nah, tadi yang pertama itu ada tag yang namanya block code. Tinggal kita tulis block gitu ya, block code. Kemudian kita tutup di bagian bawah. Di sini dengan /block code, karena block code ini punya pasangan gitu ya. Oke, selanjutnya tulisannya kita tab biar rapi gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, jadi nanti seperti ini kalau kita menggunakan block code. Oke, seperti biasa saya akan split dulu layarnya ya, biar enak seperti ini. Jadi perilaku dari block code, nanti tampilan di browser ini tulisannya ada indentasinya gitu ya, jadi agak masuk ke dalam seperti ini. Nah, block code ini punya atribut yang namanya site. Nah, site ini digunakan untuk menyertakan sumber kutipannya gitu ya. Nah, kutipan ini kita ambilnya dari mana seperti itu. Misalkan contoh aja ya teman-teman. Misalkan kita ambil dari internet, kita tulis saja ini ngambilnya dari mana gitu ya. Misalkan https pustakacoding.com misalkan seperti ini.
Meskipun yang kita tulis di dalam set ini nanti tidak tampil di browser gitu ya, masih sama. Tapi si browser itu ngerti kalau code yang kita pakai ini ngambilnya dari sumber mana gitu ya. Dan sekaligus itu adalah etika kalau kita itu pakai code dari orang lain atau sumber lain gitu ya. Berikutnya di sini kita bisa tambahkan footer gitu ya. Kita bisa tambahkan footer untuk menyertakan nama dari pembuat code-nya gitu ya. Misalkan sama saja, misalkan pustaka coding. Oke, seperti ini. Biasanya di bagian footer atau pembuat code-nya itu biasanya ada tanda minus seperti ini. Oke, selanjutnya karena biasanya kutipan itu ditandai dengan tanda kutip gitu ya. Nah, karena ini menggunakan block code, maka tidak secara otomatis ditambahkan tanda kutipnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan tanda kutip, teman-teman. Nah, seperti ini sampai bagian mana? Sampai bagian ini misalkan. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah ada tanda kutipnya seperti ini. Oke, misalkan block code-nya ini kita hapus, kita sisakan tulisannya seperti ini ya. Kalau kita refresh di browser, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Tapi si browsernya tidak akan ngerti kalau tulisan ini adalah sebuah code gitu ya. Karena untuk menandai tulisan di HTML itu adalah sebuah code, kita bisa menggunakan block code atau tag key yang tadi ya. Oke, kita kembalikan seperti ini. Kita refresh. Oke, sekarang kita akan pisahkan menggunakan horizontal line gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita kemarin untuk membuat horizontal line kita menggunakan tag AR. Oke, seperti ini. Kemudian kita refresh. Oke. Nah, kemudian di bawahnya sini kita akan menggunakan code menggunakan tag key gitu ya. Oke, misalkan kita buat paragraf baru gitu ya. Tag pic seperti ini, kemudian kita tulis lorem lagi seperti ini ya. Kemudian kita refresh dulu di browser. Oke, hasilnya akan seperti ini ya. Misalkan saya akan membuat sebuah kutipan dari tulisan ini, mulai dari ini gitu ya, sampai bagian ini, misalkan ini sampai bagian ini contoh aja. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag key seperti dia. Tag key. Kemudian jangan lupa penutup dari tag key-nya ya, teman-teman. Kita tulis di sini /tag key. Artinya yang akan dibuat sebuah kutipan itu dimulai dari tulisan ini sampai ini gitu ya. Oke, sekarang kita save dulu, kita refresh di browser. Oke, kalau teman-teman perhatikan sekarang di bagian ini itu sudah ada tanda kutipnya secara otomatis gitu ya. Karena si browsernya sudah paham gitu ya. Kalau tulisan ini itu dibuatnya sebagai code menggunakan tag key gitu ya. Maka secara otomatis dia disertakan tanda kutip 2 seperti ini. Jadi kalau tag key itu kita bisa sisipkan di dalam baris yang sama gitu ya. Nah, kalau ini kita ganti dengan block code seperti ini. Kita save, kita refresh di browser. Nah, maka dia akan membentuk baris baru seperti ini ya. Jadi itu adalah bedanya kalau kita menggunakan block code dan tag key. Kalau block code itu untuk kutipan panjang, kalau tag key itu untuk code dalam inline atau dalam satu baris gitu ya. Bisa disisipkan dalam baris itu gitu ya. Oke, kita kembalikan ke key seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Dan di tag key ini punya atribut yang sama gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan set. Setnya ambil dari sumber mana gitu ya. Misalkan sama https pustakacoding.com seperti ini.
Oke, setiap kita menggunakan code dari sumber lain, itu lebih baiknya kita tambahkan atribut set untuk mencantumkan sumbernya dari mana gitu ya. Oke, berikutnya tadi ada tick mark. Tick mark ini digunakan untuk mensoroti sebuah tulisan dengan warna default kuning ya sebagai background gitu ya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan tick mark, kita tulis mark seperti ini, kemudian kita tutup marknya gitu ya. Misalkan mau tutup di sini slash mark seperti ini. Jadi penulisan mark itu di luar tag block code ya, karena ini adalah tag bukan atribut gitu ya. Kalau atribut itu nulisnya masih di dalam tag yang sama gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh di browser. Nah, sekarang kutipan ini itu warna backgroundnya sudah berwarna kuning karena kita sudah menggunakan tick mark pada tulisan ini. Oke, misalkan kita pindahkan ya, jadi marknya ini kita taruh di bagian penulis gitu ya. Nah, maka kita pindahkan ke sini. Jangan lupa penutupnya kita pindahkan ke sini. Yang ini kita hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Atau kita mau tambahkan juga di bagian ini. Kita tambahkan di code yang di sini ya, yang di bagian tick key. Nah, tambahnya kita di sini, kita tulis saja mark seperti ini. Kemudian sebelum penutup key-nya, kita tutup dulu mark-nya gitu ya. Kita tulis slash mark seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita refresh. Jadi ini lebih memperkuat atau mempertegas gitu ya, kalau ini adalah sebuah code seperti itu atau sebuah kutipan. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat belajarnya. Ikuti terus channel ini dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.